lo pasti udah siap-siap pasang taruhan buat laga Piala Dunia 2026 nanti malam. Tapi, jangan dulu. Ada yang lo harus tahu. Secara numerologi, energi kosmik tanggal 14 Juni benar-benar memihak pada inisial tim dan pemain tertentu. Siapa yang bakal gacor? Kita bongkar misterinya sekarang, dan jangan kaget kalau lo bakal tercengang. Jadi, pada 14 Juni 2026, ada dua pertandingan super seru di Piala Dunia, Brasil versus Maroko dan Australia versus Turki. Dua laga ini bukan cuma adu skill, tapi juga adu keberuntungan versi semesta. Brasil datang dengan skuad mewah, Vinicius Junior, Raphinha, Marquinhos. Maroko dengan Achraf Hakimi dan tim solid. Australia lagi pede setelah kualifikasi, sementara Turki dengan generasi emasnya siap mengguncang. Semua mata tertuju ke Vancouver, Kanada, tempat di mana energi kosmik katanya lagi puncak. Nah, menurut para ahli numerologi, tanggal 14 Juni punya potensi kosmik yang unik. Tanggal 14 kalau dijumlah jadi 5, 104, angka perubahan. Lalu, jika kita buat simulasi berdasarkan vibrasi angka, pagi buta waktu Indonesia saat Australia versus Turki kick-off, Australia diprediksi bakal menang 2-0. Gol-gol diperkirakan tercipta di menit-menit kunci yang punya vibrasi tinggi. Lalu malamnya, Brasil versus Maroko berpotensi berakhir imbang 1-1, dengan Vinicius Junior mencetak gol di babak kedua. Dan kalau lo lihat, inisial dan nomor punggung mereka kayak udah dikode oleh alam, seakan semesta sudah mengatur skenarionya. Sebelum kita bahas lebih jauh, lo perlu tahu kalau numerologi dalam sepak bola udah jadi fenomena global. Banyak pemain yang milih nomor punggung berdasarkan kepercayaan pribadi atau saran spiritual. Bahkan, di beberapa budaya, tanggal dan jam pertandingan bisa dipilih berdasarkan hitungan mistis. Nah, di Piala Dunia 2026 ini, konfigurasi planet seperti Jupiter dan Mars lagi dalam posisi yang katanya memancarkan energi kompetitif. Jadi, wajar kalau banyak yang ngait-ngaitin dan makin penasaran. Fakta pertama, Vinicius Junior, The Chosen One. Nama depannya, Vinicius, punya 8 huruf. Junior 6 huruf. Gabungkan dengan nomor punggungnya di timnas, 7, dan kita dapat angka 21, 80607. Dalam numerologi, 21 adalah simbol kreativitas tertinggi. Dan dalam prediksi ini, dialah yang diproyeksikan menjadi penyelamat Brasil dengan gol ciamiknya. Sementara dari kubu Maroko, Ismael Saibari diprediksi mencetak gol duluan. Uniknya, Saibari pakai nomor 8, yang kalau dijumlah dengan menit golnya, 343047, jadi 15, angka keberuntungan. Seperti ada pola yang sulit diabaikan. Di sisi lain, Australia versus Turki juga menyimpan misteri angka. Kapten Australia, Matrian, pakai nomor punggung 1, dan dalam simulasi ini ia diproyeksikan tampil gemilang dengan clean sheet. Kalau kita lihat inisial tim, A, untuk Australia, yang merupakan huruf pertama alfabet, simbol permulaan dan kemenangan. Sementara Turki, T, adalah huruf ke-20, angka yang sering dikaitkan dengan ujian. Jadi, wajar kalau dalam prediksi ini Turki harus mengakui keunggulan Australia. Seolah semesta sudah mengatur skenario. Banyak yang mikir, numerologi cuma ngasal. Padahal, serius deh, kalau lo buka sejarah, ada banyak momen di mana angka dan tanggal seakan jadi penanda. Misalnya, di final Piala Dunia 2014, Jerman juara dengan gol di menit 113. 1-0-1-0-35, angka perubahan, dan Jerman memang mengubah sejarah. Lagi-lagi, kebetulan yang sinis banget. Tapi buat yang percaya, ini adalah bahasa semesta yang perlu dibaca. Tapi, kita juga harus fair. Sepak bola tetaplah permainan yang dimenangkan oleh skill dan taktik. Numerologi bukan jaminan, lebih ke bumbu. Dalam prediksi ini, Brasil versus Maroko, meski bintang-bintang mendukung Vini Junior, mereka justru gagal menang. Artinya, energi kosmik itu nggak absolut. Dia cuma memberi peluang, tapi eksekusi tetap di lapangan. Jadi, jangan cuma berharap sama angka,
Ya, kalau prediksi ini benar terjadi, dampak langsungnya bakal bikin grup D dan grup lainnya memanas. Brasil dan Maroko sama-sama belum bisa nyaman. Australia justru makin percaya diri di puncak klasemen. Buat pemain kayak Raphinha dan Hakan Calhanoglu, tekanan buat tampil di laga berikutnya jadi berlipat. Vini Junior jadi makin disorot, dan mungkin bakal jadi rebutan di bursa taruhan. Intinya, peta persaingan bisa berubah drastis cuma dalam satu malam. Kedepannya, tren numerologi di sepak bola bisa makin ngehits. Bisa aja tim-tim mulai merekrut numerologis buat nentuin strategi, mulai dari pemilihan pemain sampai warna jersey. Dan ini bukan hal negatif, karena bisa jadi sugesti positif buat pemain. Di Piala Dunia 2026 yang makin ketat, setiap detail psikologis bisa jadi pembeda. Jadi, siap-siap aja kalau nanti topik kayak gini makin sering muncul. Gue mau ngajak lo lihat dari sisi yang lebih dalam, pertemuan dua budaya mistis. Brasil punya akar spiritual kuat, dari candomblé sampai sinkretisme Katolik. Maroko dengan tradisi Islam Sufi yang juga kaya akan simbol angka. Jadi, laga ini bukan cuma adu sepak bola, tapi juga seperti dialog spiritual antar dua tradisi. Energi yang tercipta di lapangan mungkin gabungan dari keduanya, dan itu yang bikin hasilnya jadi unik. Sekarang kita bahas data dari simulasi numerologi ini. Statistik Brasil versus Maroko diprediksi, Brasil dengan 58% ball possession, 5 shots on target, sementara Maroko 3 shots on target. Gol Vinicius Junior di menit 67, 6:7:13, Saibari di menit 34, 3:47. Australia versus Turki, 45% possession tapi diprediksi menang 2-0, dengan gol di menit 22, master number, dan 74, 7-4-11 juga master number. Banyak kemunculan master number 11 dan 22 yang dalam numerologi melambangkan energi spiritual tinggi. Menariknya, total gol malam itu, jika sesuai prediksi, adalah 3 dari 2-1, angka ekspresi dan kreativitas. Pola yang sulit diabaikan. Jika hasil ini benar-benar terjadi, di media sosial pasti langsung rame. Fans Brasil mungkin kecewa tapi lega karena nggak kalah. Fans Maroko pesta kecil-kecilan. Sementara fans Australia euforia dan Turki mulai bertanya-tanya. Yang paling seru, hashtag numerologi Pildun bisa langsung trending. Banyak netizen yang bakal iseng hitung-hitungan sendiri dan hasilnya lucu-lucu. Ada yang bilang, gue pantas kalah taruhan, ternyata nama gue vibranya jelek. Haha. Reaksi publik memang selalu menambah bumbu. Tentu aja, nggak semua orang terima. Analis kondang seperti sebut aja Bob, bilang, ini hanya distraksi. Fokuslah pada analisis taktikal. Bahkan, ada fans yang marah karena merasa ramalan numerologi menyesatkan prediksi mereka. Kontroversi lain, muncul dugaan kalau ada pemain yang sengaja ritual tertentu sebelum main. Tapi, ini masih sekadar gosip. Yang jelas, perdebatan antara yang percaya dan gak ini bikin rame jagat maya, dan emang wajar sih. Contoh dari masa lalu, masih ingat Piala Dunia 2010? Spanyol juara setelah mencetak 8 gol sepanjang turnamen, dan final 1-0. Angka 8 dan 1 mendominasi. Atau yang lebih ekstrim, di Euro 1992, Denmark juara padahal nggak diunggulkan. Tanggal final, 26 Juni, jika dijumlah 2068. Kapten Denmark, Lars Olsen, pakai nomor 4. Entah kebetulan atau bukan, pola ini bikin bulu kuduk merinding. Jadi, sejarah memang menyimpan banyak kode. Dan inilah twistnya, setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata menurut kalkulasi numerologi advance, energi kosmik 14 Juni 2026 sejatinya lebih berpihak ke Maroko dan Australia. Loh kok? Jadi, kata Brasil, secara gematria, nilai numerik, punya vibrasi yang bertolak belakang dengan angka 5 hari itu. Sedangkan, Maroko dan Australia justru selaras. Inilah yang membuat Brasil diprediksi kesulitan dan Maroko bisa mencuri poin. Dan lihat,
satu-satunya pemain Brasil yang bersinar adalah Vini Junior, karena inisialnya VJ yang cocok. Yang lain kayak melawan arus. Ini benar-benar membuka mata. Jadi, pada akhirnya, numerologi memang bukan segalanya, tapi dia bisa jadi kacamata baru untuk melihat pertandingan. Prediksi tadi hanyalah gambaran berdasarkan hitungan energi, dan sepak bola selalu penuh kejutan, itulah yang bikin jantung deg-degan. Buat lo yang suka taruhan, mungkin ini jadi bahan pertimbangan tambahan. Tapi yang terutama, nikmati aja serunya Piala Dunia. Karena di luar angka dan ramalan, momen-momen di lapanganlah yang bikin kita semua teriak, gol, bareng-bareng. Gimana nih? Apakah lo jadi makin percaya sama kekuatan angka, atau tetap tim biasa aja? Komen pendapat lo di bawah, dan share video ini ke teman-teman yang lagi demen taruhan. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar lo nggak ketinggalan analisis seru selanjutnya tentang Piala Dunia 2026. Angyu, peace out. Ingat, taruhan boleh, tapi tetap main